Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Buat kalian yang baru join, perkenalkan nama aku Vera. Di video kali ini, aku akan ngebahas tentang sebenarnya pramugari itu sempet nggak sih nyoblos? Pernah nggak sih terlintas di benak kalian tentang pramugari itu nyoblos atau enggak ketika lagi terbang? Baik itu pramugarinya sedang berada di atas udara, maupun udah mendarat di suatu destinasi kota, maupun di luar negeri. Kalau kalian anak perantauan kan mungkin lebih gampang ya kalau misal mau nyoblos, baik itu kalian seorang pekerja maupun kalian seorang mahasiswa. Misal kalian udah di satu kota, pasti kalian sudah mengurus surat suara kalian, udah minta A5 untuk nyoblos gitu di TPS di kekelurahan yang kalian rantauin itu tempatnya. Nah, kalau pramugari atau pramugara atau kru lah ibaratnya kayak gitu, itu gimana kalau lagi terbang ke suatu destinasi terus pengen nyoblos tapi sebenarnya surat suaranya itu ada di TPS kekelurahan yang dia tinggal. Karena terbang itu adalah sebuah penugasan yang wajib kita jalanin, kita juga sayang kalau mau bolos. Itu pun nggak baik aturannya untuk bolos dari pekerjaan kita. Apakah pramugari mendapatkan izin untuk nyoblos? Karena kayaknya nggak mungkin kalau di hari H itu nyoblos, semua flight itu off. Gak ada penerbangan sama sekali di Indonesia. Semua jadwal udah keluar, semua operasional sudah ada plannya, ngatur pesawat terbang yang di ATC semuanya lagi kerja, tiba-tiba semuanya harus pause gitu, kayaknya agak susah gitu, agak berat untuk membuat di hari Pilpres tersebut semua flight off. Kalau menurut aku ya, aku nggak tahu sebenarnya kayak gimana. Karena dari pengalaman aku juga, waktu tahun 2017 itu Pilgub DKI Jakarta, waktu zaman Ahok dan Anies, itu kan lagi panas-panasnya tuh, seru banget itu. Nah, itu tahun 2017, di hari tersebut aku terbang. Padahal aku punya hak pilih. Tapi mau nggak mau, di hari tersebut aku golput. Terpaksa golput karena aku harus menjalani flight dari berangkat jam 7 pagi dan pulang jam 12 malam. Kalian bayangin, seharian aku berada di atas udara. Karena waktu itu aku inget aku menjalani Hong Kong VV, which is itu 10 jam, bolak-balik 10 jam, dan itu pun ditambah dengan kita harus pre-flight briefing, dan setelah pulang pun kita ada post-flight briefing, jadi kita menghabiskan waktu, aku menghabiskan waktu di hari tersebut bertugas selama 17 jam, dari jam 7 sampai jam 12 malam, membuat aku kehilangan hak pilih aku. Padahal nih guys, kita, kru pun bergosip ria, berdiskusi ria mengenai Pilgub waktu itu. Karena hot banget antara Ahok dan Anies. Ada pro kontra, ada yang dukung Ahok, ada yang dukung Anies. Banyak hal yang kita bicarakan tentang politik. Tapi in the end kita nggak bisa memilih karena kita mau nggak mau harus menjalani tugas kita untuk terbang. Terus juga bisa kalian bayangin, itu hanya pengalaman pribadi aku yang aku share ke kalian. Masih banyak pengalaman kru yang lain, baik itu dari flight attendant maupun dari flight crew. Kalian bayangin di satu flight aku misalnya ada isi 12 kru, baik itu kokpit maupun dari cabin krunya. Di flight aku aja ada 12 orang. Kalian bayangin di hari tersebut misalnya ada 50 flight yang harus keluar masuk Indonesia, harus beraktivitas di udara, dan mereka kehilangan hak pilih mereka. Nah, itu baru satu cerita, satu permasalahan yang para kru sedang berada di udara seharian. Belum lagi kita, para kru, mendapat tugas untuk terbang ke suatu destinasi kota masih dalam lingkup Indonesia. Misalnya, aku sebenarnya KTP-nya itu Jakarta. Tapi di tanggal 17 April, di hari tersebut aku mendapat flight ke Bali. Sedangkan surat suara aku tuh udah keluar di Jakarta. Sebenarnya nih, kru itu sudah keluar jadwalnya 1 bulan sebelum. Jadi misalnya di bulan Maret, akhir Maret sekitar tanggal 28, 29, 30 itu jadwal untuk bulan April sudah keluar. Misalnya tanggal 17 April ini kita akan Pilpres, which is aku udah tahu dong aku bakal terbang kemana. Oh, flight aku tanggal 17 itu di Bali. Oke, aku mau urus surat suara aku gitu. Aku nggak tahu exactly seperti apa prosedur untuk
pembuatan A5 itu, tapi setidaknya itu menyulitkan kita karena raga kita nggak ada di tempat tersebut. Mungkin ada berkas-berkas yang lain yang harus dilengkapi dan kita harus kirim ke Bali dan lain sebagainya. Kalau misal kru yang bakal pergi ke suatu destinasi kan mereka belum ada di tempat tersebut, jadi mungkin itu kendala mereka gitu. Nah, belum lagi kalau misal kita terbang ke destinasi di luar negeri. Kan luar negeri itu beda ya tanggalnya sama Pilpres yang ada di Jakarta. Aku dapat flight ke Sydney tanggal 16 sampai tanggal 18, which is aku udah nggak bisa nyoblos di Indonesia karena Pilpres itu diadakan tanggal 17 April. Tapi di Sydney diadakan Pilpresnya itu tanggal 15 April. Bagaimana caranya aku bisa nyoblos di Sydney atau aku bisa nyoblos di Indonesia? Dua-duanya aku nggak bisa karena ketika aku berangkat tanggal 16, tanggal 15-nya udah lewat. Dan ketika aku balik ke Indonesia tanggal 18, tanggal 17-nya udah lewat. Bingung kan? Akhirnya apa? Surat suara kita nggak kepake. Ujung-ujungnya terpaksa kita harus golput. Ada lagi contohnya, misal kita udah keluar publish schedule 1 bulan di bulan April dan di tanggal 17 kita udah tahu posisi kita bisa nyoblos. Wah, ada kesempatan nih nyoblos. Entah itu di hari itu kita day off atau di hari itu kita bakal terbangnya malam. Kan Pilpres kan ada jadwalnya dari pagi sampai sore ya. Nah, malam kita terbangnya, berarti kita masih bisa dong punya kesempatan di siang hari, pagi hari untuk nyoblos gitu. Atau mungkin di tanggal 17 itu kita baru landing di Jakarta pagi hari. Jadi kita bisa nyoblos dong siangnya, jadi tenang gitu. Tapi ternyata plan kita tersebut berubah sewaktu-waktu dikarenakan mungkin rekan kerja kita ada yang sakit, rekan kerja kita ada yang bolos. Mau gak mau kita jadi backup plan-nya, kita ditugaskan untuk membackup mereka untuk terbang gitu, menggantikan orang tersebut untuk terbang. Yang tadinya plan kita bisa nyoblos, tiba-tiba what? Gue harus terbang? Ya gue golput dong gitu. Karena nggak mungkin kita bisa seenak jidat tiba-tiba ngurus A5 atau tiba-tiba kita datang ke TPS dengan membawa surat suara kita ke TPS yang di destinasi yang kita tuju. Nggak bisa segampang itu karena juga ada batasan waktunya dan harus ada beberapa prosedur yang harus kita lalui. Jadi kayaknya nggak mungkin kita bisa nyoblos dengan waktu H-1 atau H-2 sebelum Pilpres. Itu baru kita menjadi backup plannya ketika ada rekan kerja yang sakit atau bolos. Gimana kalau ada situasi cuacanya buruk lah, perubahan cuaca yang sangat drastis, atau terjadi bencana alam di suatu tempat yang kita terbang. Misalnya, tanggal 17 harusnya kita udah di Jakarta, kita udah bisa pergi nyoblos, tapi tanggal 16 ternyata pas kita mau balik ke tempat kita tinggal, ke base kita, tiba-tiba entah pesawatnya rusak, terus cuacanya nggak memungkinkan kita untuk balik, atau tiba-tiba terjadi bencana alam di kota tersebut. Mau nggak mau kita harus stay sampai tanggal 18. Wah, tanggal 17 gue yang tadinya bisa nyoblos tiba-tiba nggak bisa nyoblos. Sedih kan? Sayang kan? Sayang banget. Jadi guys, buat kalian yang punya surat suara dan punya waktu untuk nyoblos, gunakanlah kesempatan itu dengan baik dan bijak. Karena para kru atau pekerja-pekerja lainnya yang seharusnya memiliki surat suara untuk bisa nyoblos, tapi mereka tidak punya kesempatan dan tidak punya waktu untuk melakukan itu. Dan semoga kita semua bisa belajar untuk lebih bisa memposisikan orang lain di posisi kita. Karena sayang banget kalau kita menyepelekan hal tersebut. Misal aku kasih contoh, ibaratnya kalian lagi ikut kompetisi untuk dapetin hadiah. Kalian minta tolong teman-teman, kerabat, keluarga kalian untuk bantu like dong gitu, bantu komen dong, karena dengan like terbanyak kalian akan mendapatkan hadiah tersebut. Tapi ternyata orang-orang yang kalian minta tolong itu kayak males gitu, kayak nggak mau ngelakuin gitu, kayak menyepelekan hal tersebut. Ujung-ujungnya kalian ya nggak bisa dapat hadiah itu. Atau misal kalian sedang mengikuti kompetisi yang biasa kan kalau ajang-ajang apa gitu suka ada voting-voting gitu kan, untuk polling-polling gitu. Nah, ketika kalian minta tolong vote, tolong dong vote gitu, gratis kok dan nggak ngeluarin keringet kok gitu, cuman bantu klik-klik doang gitu untuk voting suara terbanyak mendapatkan
gelar. Ternyata orang-orang yang kalian minta tolong kayak teman-teman dekat kalian, keluarga kalian kayak males ogah-ogahan gitu, kalian udah suruh semua orang yang kalian kenal untuk voting, tapi nggak ada action dari orang-orang tersebut yang membuat kalian aduh sedih ya gitu. Gue punya banyak temen tapi kok semuanya responnya kayak gini. Nah itu hanya sebuah kasus kecil yang mungkin bisa kita sangkut pautkan dengan Pilpres ini. Mungkin bedanya kalau misal voting-voting untuk pemilihan ajang kalian atau kalian menang lomba apa gitu, itu untuk kepentingan kalian sendiri kan, nggak ada sangkut paut dengan mereka nggak dapat apa-apa gitu. Gue voting juga gue nggak dapat apa-apa, buat gue ngapain. Nah kalau ini guys, ini voting buat kepentingan kalian sendiri, buat masa depan kalian sendiri, kalian yang tentukan. Kalau gue golput, gue akan ada impact ke gue, ada sebab akibat gitu. Kalau gue milih ada timbal balik juga ke gue gitu. Walaupun pilihan capres gue itu nggak menang, tapi gue berasa gue udah ngeluarin suara, gue udah puas gitu. Sama halnya kayak gitu. Jadi semoga dari video ini kita sama-sama bisa belajar untuk lebih bisa memposisikan orang lain di posisi diri kita. Dan buat kalian yang mengerti, yang paham betul soal pembahasan ini, khususnya buat kalian yang berkecimpung di dunia politik yang lagi nonton vlog ini, semoga bisa membantu aku menjawab pertanyaan-pertanyaan, unek-unek aku tentang hal ini. Dan semoga kita juga bisa menginspirasi pemerintah untuk menemukan solusi yang baik untuk permasalahan ini. Buat kalian yang punya saran juga, boleh banget tulis di kolom komentar. Siapa tahu dapat membantu orang-orang yang kepepet kayak cabin crew, flight crew, atau orang-orang yang pekerja-pekerja yang nggak punya waktu untuk nyoblos tapi mereka ternyata punya surat suara. Sekianlah sharing pengalaman dan unek-unek yang pengen aku sampaikan ke kalian. Semoga dari video ini kita mendapat sebuah manfaat, sebuah hikmah, dan sebuah pembelajaran baru untuk kita lebih baik ke depannya, Indonesia lebih baik ke depannya. Dan siapapun pilihanmu, gunakanlah hak pilihmu dengan bijak dan baik. Karena nggak semua orang punya kesempatan untuk nyoblos. Kadang ada terpaksa kita nggak bisa nyoblos karena satu dan lain hal, seperti yang aku ceritain tadi. Jadi jangan sampai golput. Thank you for watching, I'll see you guys in the next video. Salam merdeka!